Pernah nggak sih kalian baca buku yang saking bagusnya nih bukunya, tanpa sadar kalian bener-bener jadi hanyut dalam ceritanya, terus tiba-tiba kayak lah, kok udah kelar? Nah, itu yang aku rasakan waktu aku baca 3 buku yang bakal aku bahas kali ini. Halo semua, selamat datang di Ala Qolia, aku Ilma, dan di video ini aku bakal mereview 3 buku karyanya Mahfud Ikhwan. Jadi Mahfud Ikhwan ini adalah seorang penulis yang karyanya tuh udah banyak banget dapat penghargaan, terus kayak udah bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa asing atau bahasa lain. Nah, salah satu hal yang bikin aku suka banget sama gaya penulisannya Mahfud Ikhwan ini adalah gaya storytellingnya yang unik, dan di setiap bukunya tuh selalu ada nih tokoh yang seakan-akan lagi ngedongengin kita, bikin kita ikut terbawa ke dalam cerita tersebut. Langsung aja kita bahas dari buku yang pertama, yaitu buku Dawuk, Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu. Buku ini tuh diawali dengan cerita seorang pria gitu yang suka membual di sebuah warung kopi gitu demi dapat kopi dan juga rokok gratis. Namanya Warto Kemplung. Awalnya tuh aku juga nggak tertarik ya sama ceritanya Warto Kemplung ini, dan ternyata tokoh-tokoh lain di buku ini juga gak ada yang bener-bener menanggapi dia sih gitu. Sampai akhirnya nih Warto kayak udah ngerasa, terus dia mulai cerita ke hal yang lain, yaitu tentang Mat Dawuk, seorang pria yang katanya dia tuh buruk rupa dan tinggal di sebuah desa namanya tuh Rumbuk Randu. Nah, mulai dari sini nih ceritanya jadi seru banget. Nah, buku ini tuh menggambarkan konflik turun-temurun dari desa Rumbuk Randu, termasuk persoalan sosial seperti Blandong, terus juga TKI gitu. Jadi beberapa mereka juga pergi ke negeri jiran, dan beberapa dinamika sosial di dalamnya lah pokoknya. Nah, yang aku pelajari nih dari buku ini adalah pentingnya melihat suatu masalah dari berbagai konteks atau sisi gitu ya. Kadang kita percaya gitu aja dengan sesuatu yang karena udah tertanam lama nih di keluarga kita atau di lingkungan kita, tapi kita lupa gitu untuk mengkritisi, emang bener ya kayak gitu. Nah, contohnya di cerita ini tuh ada dendam yang diwariskan turun-temurun. Tapi kalau dipikir lagi gitu, apakah semua itu tuh benar dan memang ada dan memang terjadi gitu? Atau cuma cerita yang terus diulang gitu sampai akhirnya kita menganggap bahwa itu tuh fakta? Nah, satu lagi mungkin jangan gampang percaya juga ya sama si Warto Kemplung gitu. Apakah dia jujur atau cuma pintar membual aja gitu? Itu sesuatu yang bisa nanti kalian tafsirkan sendiri setelah baca buku ini. Nah, buku yang kedua kali ini judulnya Anwar Tohari Mencari Mati. Buku ini adalah sequel dari buku yang tadi ya, judulnya Dawuk. Tapi kali ini kita akan lebih fokus ke siapa sebenarnya si Warto Kemplung ini gitu. Nah, ternyata Warto Kemplung itu tuh singkatan dari Anwar Tohari gitu. Nah, di singkatnya jadi Warto. Makanya judul bukunya itu jadinya Anwar Tohari Mencari Mati gitu. Nah, di buku ini ada satu tokoh nanti yang akan membongkar nih kisah hidup Warto. Nanti kita akan melihat perkembangan karakter si Warto ini gitu. Dari melihat dia bagaimana mengalami patah hati, terus juga kemarahan, sampai pada akhirnya dia jadi kayak lebih santai gitu kali ya dalam menghadapi hidupnya dia gitu. Nah, aku pribadi sih ngelihat Warto di sini sebagai sosok yang pemberani dan juga nggak takut gitu untuk jadi dirinya sendiri. Atau mungkin lebih tepatnya tuh sangat mengenali dirinya sendiri gitu. Nah, makanya dia tuh bisa tampil jadi orang yang kalau dilihat orang lain tuh jadi kayak unik dan nyentrik gitu. Nah, buku ini juga semakin memperkuat karakter Warto yang mungkin di Dawuk tuh diceritakan sebagai seorang yang suka membual gitu ya. Tapi ternyata ada lebih banyak lapisan dalam kepribadiannya Warto yang menurut aku tuh menarik banget. Buku yang ketiga ini judulnya Kambing dan Hujan. Buku ini tuh berbeda banget ya dari 2 buku sebelumnya yang udah aku ceritakan, dan gak ada hubungannya juga sih sama Dawuk ataupun Warto tadi ya gitu. Nah, buku ini tuh menceritakan perjalanan cinta anak muda gitu ya yang namanya tuh Mif dan Fauzia gitu. Tapi hubungan mereka tuh ternyata gak direstui sama ayah mereka gitu. Kenapa? Karena ternyata ayah mereka tuh adalah seorang pembesar gitu ya, kedua ormas yang berbeda di kampung tersebut, yaitu NU dan Muhammadiyah. Tapi yang menarik, ternyata dulu ayah mereka tuh sahabatan banget waktu kecil dan deket banget deh pokoknya gitu. Tapi hubungan mereka tuh mulai renggang setelah mereka tumbuh dewasa, mereka belajar gitu ya, tapi di sekolah yang berbeda, dan akhirnya memiliki pandangan yang berbeda dalam beribadah. Di buku ini kita nggak cuma diajak untuk memahami bagaimana awal mula perbedaan NU dan Muhammadiyah, tapi kita juga akan melihat nih bagaimana konflik antar kelompok itu seringkali bukan soal ideologi ya gitu, tapi soal ego yang dipertahankan mati-matian. Kalau aja ada usaha untuk saling memahami, terus saling mengerti gitu, sebenarnya semuanya ya bisa berjalan beriringan juga gitu.
Nah, itu dia 3 buku karya Mahfud Ikhwan yang menurutku wajib banget untuk kalian baca. Setiap bukunya tuh punya cerita yang kuat, gaya penulisan yang bikin nagih, dan yang paling penting banyak hal yang bisa kita renungkan setelah membaca bukunya. Kalau kalian udah pernah baca salah satu dari buku tersebut mungkin, atau punya rekomendasi buku lain yang mirip gitu, kalian bisa drop di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk share, like, atau subscribe gitu kalau misalnya memang bermanfaat. Dan see you di video selanjutnya. Bye-bye!